Ini kita bisa melihat bagaimana orang Israel diberikan tatanan yang sangat baik dan sangat bagus supaya mereka fokus kepada Tuhan. Morning Good Readers, kita bersyukur Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dan kita akan melakukan segala aktivitas kita. Namun sebelumnya kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dan kita lanjutkan di Nehemia pasal 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-39. Tetap semangat juga untuk membaca firman Tuhan. Ya, ternyata tantangan yang diberikan Ezra dan Nehemia mengajarkan umat bagaimana cara hidup di hadapan Tuhan boleh dibilang disambut dengan cukup baik. Bahkan kalau kita melihat di sini, tatanan yang diajarkan oleh Ezra dan Nehemia akan dilakukan dengan sepenuh hati oleh bangsa Israel. Ya, memang kita seringkali ya, kalau kita sudah dalam keadaan yang menyesal, bertobat, kita berjanji akan setia kepada Tuhan dan akan mengikuti segala perintah Tuhan. Dan kiranya itu tetap menjadi pegangan kita. Demikian juga bangsa Israel. Ya, seperti apa tatanan diajarkan oleh Ezra dan Nehemia supaya mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan? Pertama, memisahkan diri dari penduduk asing dan mematuhi hukum Allah agar mereka menjadi bangsa yang kudus bagi Allah. Ini sangat penting sekali karena mereka harus benar-benar memisahkan diri supaya mereka tidak tercampur dengan agama di sekitar mereka. Yang kedua, menjaga kemurnian bangsa yang kudus dengan tidak kawin campur. Kembali lagi, ini jangan dikaitkan dengan kawin antar adat atau antar budaya begitu. Tidak, pada zaman now. Ini kalau zaman itu, memang kalau sudah kawin campur, maka automatically itu kawin campurnya Allah mereka juga. Jadi suaminya menyembah kemana, istri menyembah kemana, dan itu dicampur, jadi berantakan. Maka jangan dilakukan pada masa itu. Dan yang ketiga, menjaga kekudusan hari Sabat dengan cara tidak melakukan transaksi pembelian dan juga kekudusan tahun ke-7 dengan larangan menagih hutang. Tatanan ini menjadi umat kudus pada hari Sabat dan pada tahun perdamaian. Ya, kenapa tidak melakukan transaksi, bahkan penagihan hutang dan seterusnya? Supaya mereka mengkuduskan hidup mereka. Artinya apa? Supaya mereka benar-benar ada hari yang fokus hanya kepada Tuhan. Tidak melulu mencari uang, tidak melulu mencari kehidupan ini, tetapi mereka juga punya sabat yang khusus untuk fokus kepada Tuhan. Yang keempat, mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah. Jadi mereka memberikan persembahan benar-benar secara konsisten. Dan yang kelima, membuang undi bagi para imam, orang Lewi, dan kaum awam untuk menetapkan cara penyediaan kayu api. Dan dua tatanan ini akan menjadikan ibadah bisa berjalan dengan baik. Jadi mereka juga harus memanage rumah ibadah sedemikian rupa, sehingga segala bentuk peraturan-peraturan maupun pelaksanaan rumah ibadah boleh berjalan dengan baik. Dan yang keenam, setiap tahun membawa hasil sulung ke rumah Tuhan. Jadi memang ini kenapa kita ada persembahan sulung setiap tahunnya, karena ini juga salah satu perubahan kehidupan kita untuk kembali lagi bahwa apapun yang kita awali pada tahun yang baru itu adalah semata-mata karena kasihnya Tuhan. Dan yang ketujuh, anak Harun akan menyertai orang-orang Lewi bila mereka memungut persembahan per persepuluhan. Kaum Lewi akan membawa persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu ke rumah Allah. Jadi memang harus ada check and rechecknya ya. Membawa persembahan yang sedemikian banyaknya perlu bantuan dan juga perlu pengawasan yang cukup baik. Nah, Good Readers, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki tatanan kehidupan yang sudah kita rancang di tahun 2022 ini supaya kita lebih fokus kepada Tuhan atau tidak? Ini kita bisa melihat bagaimana orang Israel diberikan tatanan yang sangat baik dan sangat bagus supaya mereka fokus kepada Tuhan. Ini bukan berarti kita laksanakan ya 100% begitu ya, tidak. Tetapi kita laksanakan prinsipnya. Bahwa bagaimana tatanan kehidupan ataupun cara hidup kita pada hari ini
seharusnya lebih fokus kepada Tuhan. Apakah hari ini kita akan melakukan checklist kegiatan kita, 1, 2, 3, belanja misalnya, masak dan seterusnya? Apakah kita lakukan itu semata-mata untuk memuliakan Tuhan atau tidak? Apakah kita bisa melakukan hal ini? Tentu bisa. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini kembali lagi, mari kita kembali mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, supaya tatanan kehidupan kita ini, keluarga kita ini, anak-anak kita, suami kita, istri kita, semakin fokus akan kehadiran Tuhan dan semakin memahami Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Amin. Have a nice day and God bless us.